Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan semua. Oke, untuk memulai pelajaran kali ini bahasa Inggris, kita akan mempelajari mengenai materi passive voice. Apa sih yang maksud dengan passive voice itu? Oke. Bentuk kalimat aktif dan pasif mungkin sudah tidak asing dalam telinga kita. Tak hanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris pun juga dikenal kedua jenis kalimat ini. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai kalimat pasif. Dilansir dari The Writing Center, passive voice merupakan a passive construction occurs when you make the object of an action into the subject of sentence. That is, whoever or whatever is performing the action is not the grammatical subject of the sentence. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa passive voice subjek kalimat tidak melakukan aksi melainkan menerima aksi. Ingat ya, subjeknya menerima aksi. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kata kerjanya berawalan di. Contoh, disapu, disetir, dimakan, dicuri dan sebagainya. Hal ini juga berlaku dalam bahasa Inggris sehingga biasanya kata kerjanya akhiran ditambahkan oleh ed, h atau en, d, t, n atau ni. Kita ambil contoh, some flowers are planted by my parents atau my phone was stolen. Artinya tanaman itu atau tumbuhan bunga itu ditanam. Kalau yang kedua adalah handphone saya dicuri. Oke, kita lanjut ke mengenai rumus passive voice. Rumus passive voice hanya mengubah kata kerja saja. Passive voice ternyata memiliki rumus yang perlu kamu perhatikan dalam membuat kalimat. Rumus ini lebih mengutamakan grammar. Jadi yang utama adalah grammar terlebih dahulu, karena mati baru nanti bisa diganti dengan passive voice-nya. Karena rumusnya juga nanti akan ada perbedaan. Oke, kita ambil lanjut. Sekarang kita lihat rumus-rumusnya dalam menggunakan grammar ketika kita mengganti untuk merubah ke passive voice. Kita ambil contoh simple present tense. Simple present tense, jika kita membuat passive voice maka rumusnya subject plus is, am atau are atau to be di sini plus verb 3. Contoh kalimat, he is beaten by all his competitors. Artinya dia dikalahkan oleh pesaingnya. Kalau misalkan ada kalimat dalam simple past, untuk membuat kalimat pasifnya maka kita membutuhkan rumus subject plus was plus were plus verb 3. Kita ambil contoh, she was already gone atau we were confused by the unclear regulations that was announced. Bagaimana dengan simple futures? Nah, tense ini juga memiliki rumus subject plus will be plus verb 3. Kita ambil contoh, it will be made into a nice sweater. Masih banyak lagi simple past futures. Terus nanti kita lihat ada beberapa rumus lagi, grammar lagi yang harus kalian rubah bagaimana menjadi sebuah kalimat pasif. Di sini ada present continuous, ada past continuous, ada future continuous, ada past future continuous. Lalu ada lagi present perfect continuous, the perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, dan past future perfect continuous. Kurang lebih ada 12 model grammar ketika kalian ingin merubah passive voice. Tapi ingat, perhatikan, dalam setiap rumus tersebut ada kata kuncinya adalah kata kerjanya. Kata kerja di sini adalah mereka menggunakan kata kerja dalam bentuk ketiga. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Untuk kedepannya nanti akan ada tugas-tugas. Thanks for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy dan stay happy.